Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bunga majemuk. Nah, apa bedanya dengan bunga sederhana? Nah, sampai saat ini kita akan mengasumsikan bahwa P adalah nilai pokok yang tidak mengalami perubahan dari awal hingga akhir, sehingga nilai bunga selalu dihitung dari nilai pokok ini. Hal ini disebut dengan bunga sederhana. Nah, sedangkan bunga majemuk ini, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan nilai pokok yang baru. Perhitungan bunga untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru ini dan bukan pada nilai pokok awal. Jadi begitu seterusnya. Nah, periode perhitungan bunga adalah periode bunga dihitung untuk ditambahkan ke nilai pokok. Nah, jadi periode perhitungan bunga tidak harus 1 tahun, walaupun tingkat bunga selalu dinyatakan per tahun. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Jika periode perhitungan bunga bukan tahunan, nah, misalkan bulanan, maka tingkat bunga juga harus dalam bulan, yaitu dengan membagi tingkat bunga tahunan dengan 12. Nah, jadi konsep bunga majemuk ini akan digunakan untuk perhitungan anuitas, amortisasi hutang, dan obligasi yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Nah, mari kita lihat contoh kasusnya. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Hitung bunga dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun apabila bunga dihitung semesteran dan dibandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Nah, di sini ada dikatakan semesteran, berarti kita harus mengetahui 1 tahun itu ada 2 semester. Nah, kalau 2 tahun berarti ada sebanyak 4 semester. Nah, selanjutnya, perhatikan tabel di sini. Kalau 2 tahun tadi kan ada 4 semester, jadi ini periodenya ada 4 semester. Nah, untuk baris yang pertama nilai pokoknya adalah 1 juta. Nah, 1 juta ini kita hitung bunga majemuknya. Nah, untuk yang pertama, perhatikan, untuk tingkat bunganya 10% per tahun, jadi 1 tahun bunganya 10%. Berarti 1 semester bunganya adalah 5%. Diperoleh dari 10 dibagi 2. Jadi yang ini 10%, kita bagi 2 diperoleh 5%. 5% itu bisa dijadikan ke desimal dalam bentuk 0,05. Makanya di sini bunganya 0,05. Nah, selanjutnya 1 juta dikali 0,05 diperoleh 50 juta, sehingga nilai pada akhir periode adalah nilai pokok pinjaman ditambah dengan nilai bunga. Jadinya 1.050.000. Itu untuk periode yang pertama atau semester yang pertama. Nah, untuk periode yang kedua, nilai akhir tadi yang 1.050.000 ini dijadikan untuk dari nilai pokok pinjaman. Jadi bukan 1 juta lagi, tapi menjadi 1.050.000. Lalu kita kalikan juga dengan bunganya, diperoleh 52.500, sehingga nilai pada akhir periodenya adalah 1.102,5. Nah, selanjutnya nilai ini juga akan dijadikan ke nilai pokok pada periode yang ketiga atau semester yang ketiga. Lalu kita kalikan dengan bunganya sehingga diperoleh bunganya 55 ribuan dan nilai akhir periodenya adalah 1.102.500 ditambahkan dengan bunga diperoleh 1.157. Nilai akhir ini juga sebagai nilai pokok pada semester yang keempat. Lalu kita cari perhitungan bunga majemuknya sehingga diperoleh nilai akhir periodenya 1.215.506,25. Nah, ini adalah perhitungan bunga majemuk. Jadi, untuk bunga majemuk ini, nilai pokok dari periode ke periode diperoleh dari nilai akhir dari periode sebelumnya. Nah, coba kita bandingkan dengan perhitungan bunga sederhana. Untuk perhitungan bunga sederhana, periode yang pertama, tadi nilai pokoknya adalah 1 juta. Perhitungan bunga majemuknya tadi sama kayak tadi, 1 juta ini kita kali dengan bunganya 0,05 sehingga diperoleh 50.000. Nilai akhirnya menjadi 1 juta tambah 50.000 adalah 1.050.000.
Nah, itu untuk periode yang pertama. Nah, perhatikan, kelihatan perbedaannya di periode yang kedua. Nah, di periode yang kedua, untuk bunga sederhana, nilai pokoknya tetap 1 juta. Jadi kita tuliskan ya, ini untuk perhitungan bunga sederhana. Sedangkan yang di atas tadi adalah perhitungan bunga majemuk. Nah, kita hitung kembali. Jadi nilai 1 juta tadi kita kalikan dengan bunganya selama 1 semester, yaitu tetap 50.000. Sehingga nilai 1 juta ditambah 50.000. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk nilai akhir di sini kita peroleh dari 1.050.000 ini ditambah dengan 50.000 ini. Nah, jadi kita tambahkan yang ini ya, bukan dari sini lagi. Sehingga diperoleh nilainya 1.050.000 ditambah 50 menjadi 1.100.000. Nah, selanjutnya periode yang ketiga, nilai pokoknya tetap 1 juta. Lalu kita hitung perhitungan bunga sederhananya dikali 0,05 sehingga bunganya tetap diperoleh 50.000. Selanjutnya nilai akhir periodenya 1.100.000 ini ditambah dengan 50.000 diperoleh 1.150.000. Lalu periode yang keempat, nilai pokoknya masih tetap 1 juta. Nah, lalu kita hitung bunga sederhananya dikali 0,05, bunganya tetap 50.000. Nah, untuk nilai akhirnya adalah 1.150.000 ditambahkan dengan 50.000 sehingga diperoleh 1.200.000. Nah, jadi bisa ya kelihatan perbedaan perhitungan bunga majemuk dengan bunga sederhana. Diulang kembali, kalau bunga majemuk nilai pokoknya berubah-ubah berdasarkan nilai akhir periode sebelumnya. Tapi kalau bunga sederhana nilai pokoknya tetap. Nah, dan untuk nilai bunganya juga tetap. Nah, untuk perhitungan nilai akhirnya yang nilai 1 juta tambah 50, 1.050.000, lalu nilai akhir di sini diperoleh dari periode sebelumnya ditambah dengan bunga. Nah, bisa kita lihat untuk perhitungan bunga majemuk, nilai akhir pada periodenya adalah 1.215.506,25. Sedangkan pada perhitungan bunga sederhana, nilai akhirnya adalah 1.200.000. Jadi, terdapat selisihnya sebesar 15.506,25. Ya, itu perbedaan antara perhitungan bunga sederhana dengan bunga majemuk. Nah, ini bisa juga kita lihat pada grafiknya. Nah, di sini ada grafik bunga sederhana dan bunga majemuk tadi. Nah, ini maksudnya di periode 0 atau nilai awalnya 1 juta. Jadi bisa kita lihat ya, perhatikan di sini untuk periode 0 nilainya 1 juta. Kita lihat dulu untuk bunga sederhana. Untuk periode yang pertama nilai akhir periodenya 1.050.000. Periode yang kedua 1.100.000 tadi, berarti di sini nilainya titiknya. Dan periode yang ketiga 1.150.000. Nah, di sini. Nah, itu adalah bunga sederhana. Nah, selanjutnya kita dempet dengan grafik bunga majemuk. Nah, jadi bunga majemuk perbedaannya di periode yang kedua tadi. Pada periode yang kedua, untuk nilai akhir pada akhir periode yang kedua, bunga majemuknya 1.102.500 di sini titiknya, dan periode selanjutnya 1.157 dan begitu seterusnya pada periode yang keempat 1.215.000 tadi. Nah, jadi untuk bunga majemuk semakin lama periodenya, grafiknya semakin ke atas seperti ini. Tapi kalau untuk bunga sederhana, grafiknya trennya lurus seperti yang tertera di gambar. Jadi bisa ya dilihat perbedaan bunga sederhana dengan bunga majemuk. Nah, selanjutnya jika kita menghitung manual seperti yang tadi, kalau misalkan periodenya sangat banyak, misalkan ada 10 tahun. 10 tahun berarti ada sebanyak 20 semester. Jadi kalau kita hitung manual itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Maka muncullah rumus
yang untuk bunga majemuk, S sama dengan P dikali, buka kurung 1 tambah I dipangkat dengan N. Nah, perlu kita ketahui S ini adalah nilai akhirnya ya. Terus P adalah nilai pokok, I adalah tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode perhitungan bunga. Nah, di sini nanti ada di soal kalau ada tulisan JM, berarti nanti ini adalah tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun. Nah, kalau untuk M ini adalah frekuensi perhitungan bunga dalam setahun. Kalau 2 untuk semesteran, karena 1 tahun ada 2 semester. Terus kalau 4 untuk triwulan, jadi 1 tahun ada 4 triwulan. Ingat ya, 1 triwulan itu adalah 3 bulan. Nah, jadi selama 1 tahun ada sebanyak 4 triwulan gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi perlu diingat ya, 1 triwulan adalah 3 bulan. Nah, bisa tadi untuk contoh soal yang tadi kita hitung berdasarkan rumus ini ya. Kita cocokkan dengan nilai akhir tadi. Nah, tadi kan kita menghitung secara manual untuk soal yang pertama. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, hitung bunga dari 1 juta, berarti di sini P-nya adalah 1 juta selama 2 tahun. Selama 2 tahun, berarti N-nya adalah 2 tahun. Dengan tingkat bunga itu adalah I-nya adalah 10% per tahun. Apabila dihitung semesteran, berarti di sini kita ubah jadi semester. 2 tahun itu ada sebanyak 4 semester. Nah, jadi ini untuk 1 tahun, berarti kalau untuk 1 semester adalah kita bagi 2. 10% dibagi 2, 10 dibagi 2 diperoleh 5%. Atau kita jadikan ke desimal 0,05. Nah, kita sesuaikan dengan rumus ya. Rumus yang kita peroleh tadi adalah S sama dengan P buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, kita substitusi ke rumusnya. P-nya adalah 1 juta, buka kurung, 1 ditambah I-nya 0,05 pangkat N. N-nya adalah 4. Nah, ini diperoleh 1 juta, 1 ditambah 0,05 adalah 1,05 pangkat 4. Nah, perhatikan kita harus menghitung, mencari nilai pangkat 4-nya dulu. 1,05 dipangkatkan dengan 4, bisa dicek di kalkulatornya masing-masing. 1,05 dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga diperoleh 1,215 506 25. Nah, lalu nanti dikalikan dengan sejuta, bisa dicek di kalkulatornya, sehingga diperoleh 1.215.506,25. Nah, nilai ini yang sama dengan nilai akhir periode pada perhitungan tabel bunga majemuk di slide sebelumnya. Nah, jadi rumus ini bisa memudahkan nanti untuk menghitung saldo akhir atau nilai akhir di perhitungan bunga majemuk. Ya, jadi ini berdasarkan rumusnya. Nah, selanjutnya contoh soal ini, berapa nilai S? Berarti yang ditanya adalah nilai akhir dari P. P itu adalah nilai pokok atau nilai awalnya sebesar 10 juta jika J12 sama dengan 12% selama A 5 tahun. Nah, pertanyaan kedua adalah B 25 tahun. Nah, ini kalau kita hitung dengan cara tabel tadi, itu sangat lama ya, sangat lama karena dia 5 tahun dan 25 tahun. Maka bisa kita menggunakan rumus S tadi untuk mempermudah perhitungan. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Perhatikan di sini diketahui adalah sebagai P. P-nya adalah 10 juta. Nah, I-nya di sini, coba kita bikin, diketahui di sini adalah P sama dengan 10 juta. Lalu I-nya, tingkat bunganya adalah 12% ini, 12% kita bagi dengan angka yang di sini, bagi 12. Sehingga diperoleh 1% atau 0,01.
I-nya 0,01, lalu periodenya N-nya sama dengan, ini untuk yang pertama, yang ditanya N-nya sama dengan yang pertama 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kita kali dengan yang ini, 12 ini. Berarti diperoleh 60 bulan. Jadi, dia perhitungannya per bulan. Lalu untuk yang B, 25 tahun. Kita kalikan juga dengan 12. 25 dikali 12 diperoleh 300 bulan. Nah, jadi di sini perhitungannya ya. Jadi kalau ada penulisannya seperti ini, untuk 12% ini kita bagi dengan 12. Jadi ini maknanya adalah periodenya per bulan. Berapapun angkanya dibagi 12, lalu untuk N-nya dikali dengan 12. Kalau di sini angkanya 4, I-nya dibagi 4, N-nya dikali 4. Begitu seterusnya. Nah, mari kita jawab sama-sama. Kita jawab terlebih dahulu untuk yang A. Tadi rumusnya adalah S sama dengan P dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. P-nya adalah 10 juta. 1 ditambah I-nya adalah 0,01. Pangkat N. N-nya adalah 60. Nah, perhatikan, kita kita menemukan di sini adalah pangkat 60. Nah, coba kita lihat di sini. 10 juta, 1 tambah 0,01 adalah 1,01 pangkat 60. Nah, kalau kita cari di kalkulator 1,01 pangkat 60 secara dikalikan sebanyak 60 kali itu tidak efektif ya, butuh waktu yang lama. Jadi, pakai kalkulator yang klik 1,01, lalu ada simbol pangkat seperti ini, tekan, lalu tulis 60. Nanti muncul nilai hasil dari 1,01 pangkat 60. Gitu ya, ada di kalkulatornya. Lalu dikalikan dengan 10 juta, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 18 juta 166.967. Nah, ini bisa nanti dicek di kalkulatornya masing-masing. Itu untuk yang A. Selanjutnya, kita cari untuk nilai yang B, selama 25 tahun. S sama dengan P buka kurung 1 ditambah I pangkat N. P-nya tadi adalah 10 juta, 1 ditambah I pangkat N. N-nya kita pakai adalah 300. Nah, selanjutnya 10 juta dikali dengan 1,01 pangkat 300. Nah, sama kayak tadi, silakan dicari dulu, tekan tombol 1,01, lalu ada tombol seperti ini, itu adalah pangkat, lalu klik 300. Nanti dapat hasilnya, dan hasil akhir dari 10 juta dikali hasil kalkulator tadi, diperoleh 197.884 197 juta ya, 884.662,6. Nah, itulah nilai akhir, nilai S dari selama 5 tahun dan selama 25 tahun. Nah, itu untuk contoh soal bunga majemuk dengan menggunakan rumus S sama dengan P buka kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, tadi kita punya rumus S sama dengan P buka kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, setiap soal itu tidak selalu yang ditanyakan adalah S. Bisa jadi juga yang ditanya adalah P, dan bisa jadi juga yang ditanya adalah I, dan bisa jadi juga yang ditanya adalah N. Maka dengan menurunkan rumus ini, sehingga diperoleh juga rumus P-nya adalah S dibagi dengan 1 tambah I pangkat N, atau boleh juga kita naikkan yang ini ke atas menjadi pembilang S dikali 1 tambah I pangkat min N. Nah, P ini adalah nilai awal atau bisa kita baca dengan nilai sekarang. Atau yang lebih populer, P ini adalah PV, S itu adalah nilai akhir ya, S itu adalah FV. Ini bisa dibaca present value, yang ini future value. Nah, jadi bisa kita lihat
Awalnya P sama dengan S1 tambah I pangkat min N. Nah, nanti untuk di bab selanjutnya menggunakan bab anuitas menggunakan nilai P ini simbolnya PV, S ini adalah FV, present value dan future value. Nah, itu untuk rumus-rumus jika yang ditanya adalah nilai sekarang, bukan nilai akhir. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal berikutnya, dengan menggunakan J12/12%, nah ini berarti maksudnya ini bulanan ya, berarti nanti yang angka ini dibagi 12. Hitung nilai diskonto dari uang sejumlah 100 juta yang jatuh tempo 10 tahun lagi dan yang jatuh tempo 25 tahun lagi. Berarti dari sini bisa kita lihat 100 juta ini adalah nilai akhirnya atau nilai yang nilai saldo akhirnya ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui di sini. Diketahui di sini adalah S-nya 100 juta, lalu I-nya adalah 12%. Nah, kita bagi dengan 12 karena dia mintanya per bulan. Sama dengan 1% sama dengan 0,01. Lalu N-nya di sini untuk yang pertama, N-nya adalah 10 tahun. Kalau 10 tahun kita kali 12, kali 12-nya karena ini ya, dia mintanya per bulan, diperoleh 120 bulan. Untuk pertanyaan yang B, N-nya adalah 25 tahun. 25 tahun kalau kita kali dengan 12, diperoleh 300 bulan. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Mari kita jawab untuk yang pertama. Yang ditanya adalah hitung nilai diskontonya. Berarti P yang ditanya adalah P. Rumus P tadi adalah S dibagi dengan 1 tambah I pangkat N. S-nya tadi adalah 100 juta dibagi dengan 1 ditambah I, I-nya 0,01 pangkat N. N yang pertama tadi 10 tahun itu adalah pangkat 120. 10 tahun adalah 120 bulan ya. Nah, jadinya 100 juta dibagi dengan 1,01 pangkat 120. Nah, silahkan dicari nanti yang ini terlebih dahulu. 1,01 pangkat 120 menggunakan sintak yang tadi ya. Pangkat di kalkulator seperti ini bentuknya. Lalu 100 juta dibagi dengan hasil ini, sehingga diperoleh 30 juta 299.477,97. Nah, itu dia hasil dari jawaban yang pertama. Selanjutnya, coba kita hitung untuk yang kedua. P sama dengan S dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. S-nya tadi tetap 100 juta dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. N yang kita gunakan adalah yang 25 tahun. 25 tahun itu sama dengan 300 bulan. Lalu 100 juta kita bagi dengan 1,01 pangkat 300. Boleh dicek ya di kalkulatornya nanti menggunakan pangkat yang seperti ini. Lalu hasil akhirnya diperoleh 5.448 ya. 75. Oke. Nah, itu dia. Jika yang ditanyanya adalah nilai P-nya. Tadi kan contoh soal yang kita gunakan kalau yang ditanya S. Sekarang contoh soal kalau yang ditanya adalah P. Nah, itu dia. Jangan lupa perhatikan yang ada di sini. Jadi kalau berapapun angka yang ada di sini, jangan lupa I-nya nanti dibagi dan N-nya nanti dikali. Nah, itu dia contoh soal jika yang ditanya adalah P. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanya adalah tingkat bunga atau jumlah periode?
Nah, dari rumus yang tadi, kalau diturun-turunkan, sehingga diperoleh rumus kalau untuk menghitung tingkat bunga seperti ini, dan kalau yang ditanya adalah lamanya atau lama periode, nah ini rumusnya. Nah, untuk lebih pahamnya, coba langsung kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal berikutnya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000 dengan J12 sama dengan 12%. Nah, bisa kita lihat di sini, uang awalnya 5 juta, uang akhirnya 8.500.000. Berarti bisa kita bedakan ya, yang mana sebagai P dan yang mana sebagai S. P tadi adalah nilai awal, berarti nilai awalnya adalah 5 juta. Dan S itu adalah nilai akhirnya atau saldo akhirnya. Dia mengharapkan 5 juta itu menjadi 8.500.000. Nah, ingat untuk I-nya tadi kan 12%. Karena ada angka 12 di sini, maka kita bagi dengan 12. 12% dibagi 12 diperoleh 1% atau desimalnya adalah 0,01. Nah, itu yang diketahui di soal. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa lama waktu. Lama waktu berarti yang ditanya adalah N-nya. Yang ditanya adalah N-nya. Nah, berdasarkan rumus sebelumnya, rumus N adalah, ini rumusnya logaritma, log S per P dibagi dengan log 1 ditambah I. Nah, itu dia. Itu untuk rumus N-nya. Mari kita substitusi nilainya masing-masing sama dengan log S. S-nya adalah nilai akhirnya 8.500.000 dibagi dengan P. P-nya adalah 5 juta. Log 1 ditambah I. I-nya diketahui di soal adalah 1 ditambah 0,01. Nah, coba diperhatikan ya untuk menghitung ini di kalkulator. Nah, perhatikan di sini bisa ya kita coret nolnya terlebih dahulu. Nolnya coret 5 buah, nolnya coret 5 buah. Nah, sehingga diperoleh log 85. Nah, coba perhatikan di sini 85 dibagi 50. 85 dibagi 50 diperoleh 1,7. Log 1,7. Nah, dibagi dengan log 1 ditambah 0,01 diperoleh 1,01. Nah, bisa dicek ya di kalkulatornya masing-masing. Log 1,7 itu di kalkulator hasilnya adalah 0,2304 dibagi dengan log 1,01. 1,01 diperoleh 0,0043. Nah, supaya hasilnya tidak terlalu jauh bilangan berkomanya, nanti bisa langsung aja dicari di kalkulatornya, langsung log 1,7. Nanti pencet tombol di kalkulatornya log 1,7, lalu bagi langsung ketik log 1,01 supaya nanti hasil akhirnya 53,3277 bulan. Supaya untuk pembulatan bilangan berkomanya tidak terlalu jauh ya. Coba dicek dulu di kalkulatornya masing-masing, log 1,7 dibagi dengan log 1,01 sehingga diperoleh 53,3277 bulan. Jadi di akhir perhitungan baru kita bulatkan. Nah, karena awalnya diperoleh 53,32769, lalu kita bulatkan menjadi 53,3277 bulan. Atau bisa bulan ini kita jadikan ke tahun. Nah, bisa kita jadikan ke tahun, kita bagi 12 ya ini. Kita bagi 12 diperoleh. Yang ini kita bagi 12 sehingga diperoleh 53 dibagi 12 4,0
4 tahun, atau boleh kita jadikan ini 4 tahun 5 bulan 10 hari gitu ya. Atau boleh juga kita genapkan menjadi 4 tahun 6 bulan. Karena apa? Karena bunga ini dihitung setiap bulan. Jadi hari ini kita jadikan ke 6 bulan. Nah, jadi lama waktu yang diperlukan untuk membuat uang sebesar 5 juta menjadi 8.500.000, yaitu selama 4 tahun 6 bulan. Nah, itu ya. Itu contoh soal kalau yang ditanya adalah berapa lama waktu untuk merubah uangnya. Oke, semoga dapat dipahami untuk materi bunga majemuk. Ingat, kalau misalkan masih ragu, silakan diulang lagi tontonannya, ulang lagi gimana menghitung bunga sederhana dan gimana menghitung bunga majemuk, gimana perbedaannya, dan kalau yang ditanyanya S apa rumusnya, kalau yang ditanya P apa rumusnya, yang ditanya N juga apa rumusnya nantinya. Oke, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.